أشهد أن لا Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul ikhtiar wal hafizah lima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min al a'mar li Syekh al-Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad nafa'allahu bihi bi ulumihi amin. Ila al-qala mu'alif radhiyallahu anhu ankum al-umur awal. Kita bahas sekarang umur yang pertama, fase yang pertama dari 5 fase. Wa huwa min hinin khalaqallahu Adam alaihi salam wa awda'a dzurriyyata fi sulbihi al-mubarak ahlal yamin wa ahlal shimal wa hum ahlul qabdataini min al-yadaini al-yumnaini al-mutaqaddasataini. Yaitu umur yang pertama itu adalah min hinin, semenjak Allah khalaqallahu Adam, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam wa auda dzurriyyata fi sulbihi. Jadi di awal umur pertama ini adalah Allah menciptakan Nabi Adam dan mendidikkan anak keturunan Nabi Adam seluruhnya, dari mulai berikutnya Nabi Adam sampai ke akhir zaman. Min sulbil mubarak, yaitu dititipkan di sulbi yang dipenuhi dengan keberkahan. Yang dititipkan itu ada generasi disebut dengan ahlul yamin wa ahlul shimal. Jadi udah tahu tuh dulu tuh ketika dititipkan zuriyahnya Nabi Adam itu di tulang bumi itu sudah ada yang keturunan yang baik sama keturunannya jelek. Udah ditetapkan ketika itu. Wa qad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyah min zuhri Adam ba'da an awda'aha fihi hina akhrajahum daf'atan wahidatan li ahdil mitsaqi alaihim bil iqrari bil wahdaniyati wa rububiyyah. Lalu Allah telah mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam itu dari punggung Nabi Adam. Dari punggung Nabi Adam, setelah Allah menciptakan mereka di sana, ya, dan Allah mengeluarkannya secara daf'ah wahidah, serentak keseluruhan. Untuk apa? Li ahdil mitsaq, untuk pengakuan. Nah, semua itu dikeluarkan dalam waktu bersamaan di suatu tempat nanti secara bersamaan. Untuk apa? Untuk diambil sumpah pengakuan. Lil ahdil mitsaq alaihim bi iqrar, untuk mengikrarkan keesaan dan rububiyah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemarin tuh ketika zaman itu dikeluarkan di mana? Wadzalika bi Nu'man wadin qaribun min Arafat. Momen kejadian itu terjadi di lembah Nu'man namanya. Di lembah Nu'man, yaitu lembah yang dekat dengan Arafah, padang Arafah. Nah, lokasinya dekat dengan padang Arafah, namanya lembah Nu'man. Semua serentak, semua dikeluarkan di sana untuk meminta pengakuan kepada seluruh keturunan Nabi Adam itu, pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kama warra fi dzalika qaulu ta'ala wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti ketemu tuh di surat Al-A'raf. Nah, kalau kita harus ke surat Al-A'raf itu ayat 172. Nah, ini nih yang dimaksud nih, cerita tentang ketika Allah mengeluarkan secara serentak anak keturunan Nabi Adam dari punggungnya yang mulia itu untuk meminta ikrar, pengakuan tentang keesaan Allah dan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id, dan ingatlah, akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu, rabbuka Tuhanmu, meminta
untuk mengeluarkan min bani Adam dari seluruh keturunan Nabi Adam min zuhurin daripada punggungnya zuriyatahum keturunannya wa ashhaduhum dan dimintai untuk kesaksiannya ala anfusihim atas diri mereka. Begini bunyinya, alastu bi rabbikum, betul, bukankah aku ini Tuhanmu? Jika Allah menanyakan tuh kepada zuriyah itu semua tuh pada lembah Tuman itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Serentak semua menjawab, qalu bala. Dijawab semua serentak, qalu bala, bukan na'am. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab itu ada perbedaan antara na'am sama bala. Di sini jawabnya bala, syahidna, benar, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Jadi semuanya itu sudah bersaksi tuh. Semuanya bersaksi bahwa mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Kami bersaksi dan kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat terakhir. Wa fil khabar, dan juga dijelaskan di dalam khabar, di dalam hadis, wa fil athari annahu subhanahu lama akhadha alaihim dzalikal mitsaqa kataba alaihim bihi kitaban wa alqamahu al-hajarul aswad. Berkaitan nih. Berkaitan. Dan di dalam asar yaitu ucapan Nabi, sahabat Nabi mengatakan annahu, bahwasanya subhanahu, sesungguhnya maha suci Allah, lamma akhadha, ketika mengambil alaihim dzalikal mitsaq, mengambil meminta perjanjian di lembah Nu'man tersebut, maka Allah menetapkan dalam satu kitab bagi mereka wa alqamahu, dan Allah masukkan kitab itu ke dalam Hajar Aswad. Berkaitan kan? Berkaitan. Nah, Hajar Aswad itu dari mana? Hajar Aswad adalah diambil dari itu surga, putih bersih karena banyaknya dosa-dosa Bani Adam sehingga Allah menjadi hitam Hajar Aswad. Dan ketika kejadian di lembah Nu'man tersebut, Allah bukukan itu semua dan dimasukkan ke dalam Hajar Aswad. Maka kalau yang ketika umur pasti ingat wadilka makna qaulihi mustaslim. Dan ingat nih, ketika ada ucapan orang yang ketika mencium Hajar Aswad, apa bacaannya? Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika. Allahumma, ya Allah, imanan karena keimanan padamu, wa wafa'an bi ahdika, dan penunaian terhadap janji kepadamu. Janji kapan? Janji ketika itu. Ketika kita masih serentak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam di lembah Nu'man yang dekat dengan padang Arafah, dibukukan dan dimasukkan ke dalam Hajar Aswad. Dan ketika orang mencium Hajar Aswad itu dibaca doa ini. Nah, doa ini ada yang kalimatnya wa wafa'an bi ahdika, dan penunaian terhadap janji kepadamu yang ketika itu. Ya, nyambung ya. Kepadamu wa tasdiqan bi kitabika, dan keyakinan terhadap kitab. Jadi semua ibadah yang kita lakukan semuanya berkaitan, ada kaitan dengan sejarah masa lalu. Wala syakka, enggak diragukan lagi. Anna dzalika yaqtadi anna li dzurriyyati wujudan wa sam'an wa nutqan. Dan enggak diragukan lagi bahwa hal itu menunjukkan bahwa zuriyah keturunan Nabi Adam itu ada perwujudannya, berbentuk, wasaman, dan ada pendengaran, wanutqan, dan ada percakapan. Nah, jadi ketika saat itu sebenarnya ada bentuk wujudnya ada bentuk, ada ucapan, ada pendengaran, karena ada terjadi dialog dan jawab. Ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, dijawab qalu bala syahidna. Walakinnahu, akan tetapi, fi martabatin ukhra min maratabil wujudi laisat hadhil martabatu minal wujudi ad-dunyawi. Nah, namun tingkatan yang lain daripada tingkatan-tingkatan perwujudan seperti itu, bukan seperti wujudnya seperti kayak di dunia, kita muncul seperti kayak gini nih, ngomongin semua kumpul satu sekali, enggak. Kondisinya ketika itu enggak seperti tingkatan
pada tingkatan dunia. Kan tingkatan nih, ada zaman azali, ada dunia, alam barzah, masing-masing ini berbeda kondisinya satu sama lain. Dan kondisi ketika itu tidak seperti tingkatan ketika kehidupan di dunia, mendengar, bicara, nggak seperti kayak fisik seperti ini. Wa maratibu al-wujud kathiratun, dan tingkatan martabat perwujudannya itu bertingkat-tingkat yang sangat banyak. Namanya arifu dzalika ahlul ilmi wa biha, yang sebagaimana para ulama mengetahui hal itu dan mengenai banyaknya tingkatan-tingkatan itu. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana, bahwasanya beliau kana nabiyan wa adam bainal ma'i wa tin wa bainar ruh wal hasad wal jasad, dan telah dikemukakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau, yakni Rasulullah, adalah seorang nabi, wa adam, dan juga seorang nabi, bainal ma, yang terjadi daripada proses, bainal ma wa tin, terjadi daripada proses air dan tanah liat, wa bainar ruh wal jasad, dan di antara proses ruh dan jasad yang kasar. Jasad ini nih, jasad kasar nih, jasad ini bisa hancur, berproses dari mulai bayi terus proses sampai akhir balik, sampai mulai bertambah usia nikah, sudah mulai cantik-cantiknya jadi gagah mulai menurun proses tuh, itu jasad berproses. Wa annahu habita ma'a Adam hina uhbita, dan bahwasanya Rasulullah nih habita ma'a Adam, diturunkan dari langit bersama Nabi Adam saat diturunkan Nabi Adam juga. Jadi ketika Nabi Adam turun, Rasulullah sudah ada ketika itu. Ya. Jadi Rasulullah ikut dari mulai proses dari sufi ke satu sufi lain, terakhir itu tinggal rendah sampai terakhir kepada kedua orang tua beliau. Prosesnya itu. Wa kana ma'an Nuh, dan adalah juga sama. Rasulullah itu juga ada bersama dengan Nabi Nuh hina rakibas safinah, ketika menaiki safinah ada Rasulullah gitu. Hina rakibas safinah wa ma'a Ibrahim, dan juga sama. Rasulullah ada ketika Nabi Ibrahim hina ulqiya finnari Namrud, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api sama Raja Namrud, Rasulullah ada di situ. Ada di mana? Ada di tulang sulbi. Hah? Semua Nabi ada? Berpindah-pindah. Hah? Berupa nur. Wahada, nah keterangan ini wa in kana aman fi jami'i dzurriyyah allati kanat fi aslabi haula'i nabiyina al-madhkurina alaihim assalatu wassalam. Dan keterangan ini kenyataannya meskipun peristiwa ini semua aman, umum fi jami'i dzurriyyah, di seluruh keturunan Nabi Adam yang berada fi aslabil haula'i an-nabiyyin, pada tulang-tulang rusuk para Nabi yang disebutkan alaihi salatu wassalam, wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudun min dzalika atamu akmal. Tapi beda, enggak sama. Berpindahnya kita sama itu berbeda. Wujudun min dzalika atamu akmal. Perwujudan daripada Rasulullah itu adalah atamma, paling lengkap dan paling sempurna. Itu. Ya mungkin versinya berbeda. Kalau Rasulullah versi udah komplit, lengkap, ya kita nggak selengkap dan sekomplit itu. Semuanya sama, berpindah-pindah dari satu sufi ke sufi, semua sama ngikut, umum secara merata. Tapi Rasulullah berbeda, nggak sama dengan yang lain, gitu maksudnya. Wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu wa syu'uru baqiya ma'ahu fi tilkal halah sallallahu alaihi wasallam ila hini zuhurihi fil ilmi fi alimi dunyawi. Wala'ala, dan mungkin saja pertemuan itu dapat diketahui dan dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah merasakan sesuatu, syu'ur merasakan. Kita enggak, kita nggak tahu, nggak atau lahir aja. Malah lahir pun kita nggak tahu.
Tato paling inget-ingetnya udah mulai masa-masa, udah mulai disuapin, terus digendong, disusuin, disusuin juga nggak inget itu. Ya, ingetnya mungkin kalau mandi kalau nggak mandi dimarahin itu inget tuh. Makan nggak mau makan, itu inget tuh. Sampai segitu ingetnya. Tapi Rasulullah enggak. Bedanya Rasulullah itu adalah minhu wasyu'urun. Rasulullah mengetahui dan merasakan dalam keadaan tersebut. Yang tersebut itu artinya ketika di dalam dari berpindah satu tempat ke tempat yang lain itu, sampai Rasulullah lahir ke muka bumi ini, Rasulullah merasakan itu semua. Itu bedanya, ya. Wa qauluhu, dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dalika liyatamayyaza alaihi assalatu wassalam min ghairihi bima khussa bihi nafsuhu nabbaha ala khususiyatihi. Dan sabda Rasulullah SAW itu hanya untuk membedakan diri Rasulullah SAW selain beliau, yang sesuatu yang dikhususkan terhadap diri beliau. Wa ma ghairuhu minadz dzurriyyah, dan adapun manusia selain beliau. Ingat ya. Seluruh keturunan kecuali Rasulullah semuanya sama. Kecuali Rasulullah. Saking benar-benar spesialnya itu. Wa ma ghairuhu minadz dzurriyyah, dan adapun lainnya daripada keturunan Nabi Adam, fayuhtamalu annahum kana lahum syu'urun ma fi tilkal ahwal siyama inda ahdil mita, maka dapat dimungkinkan annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka telah merasakan segala sesuatu kejadian, terlebih lagi ketika kejadian pengambilan janji. Nah, semua itu merasakan semua. Walakinnahu, akan tetapi, lam yabqa lahum dzalika la ilman wala syu'urun kama baqiya lahu sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bedanya begini, tidak dapat dirasakan pada diri mereka, jadi tidak berupa ilmu pikiran, tidak merupakan ada rasa sebagaimana yang dirasakan oleh pribadi Rasulullah SAW. Itu bedanya. Wa kanat zuriyatu fi zuhri Adam la mahalata hatta fil jannah, dan anak keturunan Nabi Adam itu berada di punggung Nabi Adam, dan juga dipastikan sama-sama berada di dalam surga. Kita semua sudah merasakan surga. Udah merasa surga semuanya. Udah, tapi kita nggak bisa ngerasakan, nggak ngerti, nggak bisa ngerasakan. Beda seperti Rasulullah SAW. Wa yadullu alaihi ma dzukira fi haditsin syafa'ah. Nah, sebagaimana ditunjukkan mengenai hal itu oleh suatu keterangan yang dituturkan dalam hadis syafa'ah namanya. Wa hal ukhrijukum minal jannah illal khati'atu abikum Adam. Yaitu bahwa Nabi Adam bersabda, namanya hadis syafa'ah. Wahal ukhrijukum, dan tidakkah saya mengeluarkan kalian daripada surga illa, kecuali khati'atu abikum Adam, kecuali melainkan kesalahan bapak kalian. Jadi kita menyangka bukan Nabi Adam itu. Nah, sebenarnya nggak gitu. Kalau semua kita di surga, akankah tercipta bumi? Akankah ada Rasulullah? Akankah ada sahabat Nabi? Akankah ada peperangan-peperangan? Akankah ada Ka'bah? Akankah ada syariat puasa? Akankah ada syariat zakat? Nggak ada. Semuanya udah Allah buat. Jadi nggak ada. Jadi nyalahin? Enggak gitu. Nah, itu gunanya ngaji. Kalau orang nggak ngaji, udah langsung dia semacam kayak mencari apa yang dia lakukan itu, dia cari kambing hitamnya. Nah, kambing hitam itu ditimbangkan kepada Nabi, enggak gitu. Wa fi ma hajati Musa li Adam alaihi wassalam antal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bi fatihatika al hadis. Dan ada di dalam beberapa hadis perdebatan sih ya, semacam kayak dialog antara Nabi Adam sama Nabi Musa. Katakan antalladzi akhrajta an-nasa minal jannah bi khati'atika. Kata Nabi Musa, engkau adalah orang yang telah mengeluarkan manusia dari surga dengan sebab kesalahanmu. Macam dialog nih Nabi Musa sama Nabi Adam.
Antal lagi akhrajta, engkau nih membuat manusia keluar semua dari surga di khati'atika karena kesalahan engkau. Kapan ini ngomongnya? Kapan ketemunya? Jelasin ini. Pengarangnya. Ada dialognya, tapi kapan dialognya? Kan beda masa. Beda masa kan? 30 tahun. Kapan kan? Jelasin di sini sama Muhammad. Wa warada aidon, dan juga disebutkan anallaha ta'ala lamma stakhraja dzurriyyata min zuhri Adam alaihissalam fara'athumul malaikatu alaihimussalam wa qad malau washlau wal wa'ra. Dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika istakhraja mengeluarkan dzurriyyah seluruh keturunan Bani Adam min zuhri Adam daripada punggung Nabi Adam alaihissalam, fara'athumul malaikatu, semua malaikat melihat. Kelihatan sama malaikat tuh. Waqat malau, sungguh itulah penuh tuh dunia. Ketika dikeluarkan dari bumi, semua penuh semuanya. Penuh semuanya itu disini bukan malau. Penuh semuanya itu dari bumi Nabi Adam itu keluar, sehingga memenuhi seluruh tanah as-sahla, tanah yang datar maupun tanah yang bergelombang. Penuh semua terlihat. Malaikat nggak tahu skenario yang telah Allah buat itu, malaikat nggak tahu. Ya Allah, penuh ini ya Allah nih. Nanti bakalan, ini sih kalau wadah nih kayak karpet ini penuh nih ya Allah, nanti kan akan berkembang biak, akan terjadi numpuk di sini semua. Itu pemikiran ketika itu. Qalu ya Rabbana wala tasam'uhum dunya. Maka para malaikat berkata begini, ya Rabbana, wahai Tuhanku, la tasa'uhum ad-dunya, jangan engkau penuhi dunia dengan para manusia. Gitu malaikat. Kalau Allah Ta'ala ini kata Allah, ini so tahu ini si ciwek nggak gitu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini ja'ilun mautan, sungguh aku akan menjadikan ada kematian. Gitu. Oh, gitu. Kematian, jadi hidup mati. Kalau mati, yang tadi malah menjadi penumpukan. Kata Allah masih berfirman, ini ja'ilun mautan. Faqalu, dijawab serempak oleh para malaikat, idan, kalau begitu, la yahna'uhum al-aisyu, tidak akan menyenangkan bagi mereka kalau gitu. Nggak senang mereka pasti. Jadi nggak enak pasti karena ada mati. La yahna'uhum al-aisyu, tidak akan menyenangkan bagi mereka manusia. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ja'ilun amalan, sungguh aku telah ciptakan ada semacam angan-angan cita-cita di sana. Wa warada aidon, dan juga diriwayatkan anallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, lamma istakhraja dzurriyyata min zuhri Adam alaihissalam fara'a minhum wahidan jamilas surah. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala istakhraja mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari punggung Nabi Adam alaihissalam, fara'a, terlihat tuh di situ tuh Nabi Adam melihat ada seorang keturunan yang jamilah surah, yang rupanya sangat ganteng sekali di antara mereka semua. Nabi Adam udah ngeliat kita, melihat satu-satu nih kita, mungkin dia, tapi dari ada yang paling ganteng. Ini nih. Fasa'ala Adam Rabbahu, maka Nabi Adam bertanya kepada Rabbnya. Oh enggak, fasa'ala anhu, maka Nabi Adam bertanya. Faqila lahu huwa waladuka Daud alaihissalam. Nabi Adam bertanya tentang orang itu, lalu dijawab, huwa waladuka, dialah anakmu. Siapa? Daud alaihissalam. Daud. Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Rasulullah. Fasalah Adam, lalu Nabi Adam bertanya Rabbahu, kepada Rabbnya, kam katabta li Dauda minal umri, ya Allah, berapa jatah umur yang engkau tuliskan untuk Nabi Daud? Allah nanya, ya Allah, berapa nih jatah umur yang engkau berikan kepada Nabi Daud? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siti sana 60 tahun. 60 pendek.
60 tahun, pendek banget. Fasa'ala rabbahu ta'ala az-ziyadah minal umri. Lalu Nabi Adam memohon kepada Allah untuk menambahkan usia umur Nabi Daud. Nabi Adam minta nih. Jadi nggak ujuk-ujuk cerita seperti itu, ada proses ini. Nah, proses ini cerita nih. Nabi Daud umurnya panjang. Dari mana umurnya panjang itu? Sama seperti kisah Habib Zain bin Ibrahim Smith. Itu saya lupa. Karena melihat sosok Habib Zain itu, ada yang berdoa, ya Allah, silahkan alihkan sisa umurku ini, sisanya diberikan kepada Habib Zain bin Ibrahim. Saya lupa orang yang berdoa itu, saya lupa. Tapi jelas ada yang berdoa minta sisa umurnya ini jatahnya diberikan kepada Habib Zain bin Ibrahim. Nah, ini ceritanya Nabi Adam memohon pada Allah untuk menambahkan umur Nabi Daud. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadzal ladzi katabtu lahu, usia ini adalah usia yang telah aku tuliskan untuk Nabi Daud, kata Allah. Faqala Adam, Nabi Adam berkata, ya Allah, azid lahu min umri arba'ina sanatan. Ya Allah, kalau begitu tambahkanlah untuknya 40 tahun lagi, umurnya diambil dari umurku. Jadi satu. Gitu. Allah bilang enggak. Aku setelah tetapkan umur Nabi Daud itu hanya 60. Ya Allah, kalau begitu ambil umurku, tambahkan kepadanya 40 tahun. Jadi 60. Ini ceritanya Nabi Daud punya umur 100. Wa kana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kata bagi Adam untuk Nabi Adam itu umurnya berapa? Alfasana, 1000 tahun. Makanya dibagi bagusnya. Tahun. Kurangin 40. Wal hadis ma'rufun masyhurun, dan ada sebuah hadis ini sangat dikenal dan masyhur. Walama ra'a Musa alaihissalam, dan ketika Nabi Musa alaihissalam Fitorah di dalam kitab Taurat melihat ummatan, kitab Taurat ini ceritanya. Nabi Musa melihat satu umat mausufatan bi ausafin jamilatin, dengan sifat yang sangat bagus dan sangat indah. Melihat satu umat, sifat-sifat umatnya bagus, indah, senang itu Nabi Musa itu melihatnya. Man'utatan binu'uti karimah, yang identik dengan sifat itu dengan sifat-sifat yang baik, yang karimah, yang mulia. Fasa'ala, maka beliau Nabi Musa alaihissalam antil kal ummah, bertanya kepada Rabbahu, kepada Rabbnya tentang umat tersebut. Man hiya, siapa umat itu? Wa ayyu nabiyyin, dan siapa nabinya? Wa ayyaj'alaha ummatahu nabiyuha